Orang yang sudah nikah kecelakaan, sudah hamil, kemudian Nabi dikasih tahu bahwa sekarang sudah nikah. Itu Nabi ngendikane itu unik. Alhamdulillah Nabi senang. Qad kharaja min sifahin ila nikah. Yang kedua Uwais Al-Qarni itu masyhur. Uwais Al-Qarni kalau ketemu orang terus dia diketahui wali yang paling afdol saat itu kan Uwais Al-Qarni. Itu hadis sahih. Afdalul qurun Uwais Al-Qarni. Itu Sayyidina Umar itu dipesan Nabi. Ya Umar, suatu saat di antara umatku ada orang yang doanya mustajab. Dia namanya Uwais Al-Qarni. Dia orang Koren. Dia punya ibu, dia tidak haji karena ngrumat ibunya. Nah terus saya tahu dia karena apa ya Rasulullah, alamatnya apa? Dia punya baros, punya penyakit begini-begini yang dihilangkan Allah kecuali mau dirham, kecuali satu keping mata uang. Semuanya dikasih alamat, terus akhirnya Uwais Al-Qarni itu diketahui oleh Umar ketika dia haji. Jadi wong nak dalile fakir wanut Uwais Al-Qarni, Uwais Al-Qarni fakir lah niku napa? Haji eling-eling fakir lah niku napa? Haji ora kok koyo fakirmu terus bener-bener fakir maksudnya terus. Ya Jumatan ae nak fakir. Ben kajine wong fakir napa? Tapi masalahnya sing sugih lah berkaji ya Jumatan. Dadi tetep kalah pirang poin ya. Lane nek ben menang wong sugih ora usah Jumatan, kowe wis kaji tenan kok. Jumatan yo repot. Walhasil terus Uwais Al-Qarni itu jari Umar, kamu sering ke sini, kita saling berdoa. Uwais Al-Qarni tidak mau. Kalau saya sering ketemu Anda, saya pasti mudahan nah kakean basah basi. Sudah ini pertemuan kita terakhir. Dan saya pastikan saya meskipun tidak ketemu Anda, saya tetap mendoakan Anda. Ya memang itu resiko. Resiko kenal itu mesti basa-basi. Itu ulama-ulama dulu. Kalau sekarang wis taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya kan. Wis macam-macam. Tapi ke gedeng ulama itu iso gedhe kowe laro apik. Kowe ndak melok ngritik ulama lha kowe sapa? Wong kowe ora ulama ya ora apik. Nah padha ulama ngritik ya ben saling kontrol itu bagus. Mulai dulu ulama itu saling enggak sama. Mergo ikhtilaful a'immah rahmah. Misalnya sampean ndak bedheki. Ini yang sensitif yang urusan selingkuh. Ada orang zina, Zaid zina sama Sri misalnya. Sebelum nikah sudah kumpul kebo. Terus kemudian Sri itu hamil. Kalau menurut Anda itu Zaid rabi dengan Sri sebelum hamilnya lahir itu boleh apa enggak? Enggak kalau ada di sini. Kalau pacaran kecelakaan hamil itu dikawinkan apa enggak? Dikawinkan kan ada di sini. Oke, setuju Mas? Setuju hamilnya atau setuju kawinnya? Oh? Oh dikawinkan. Wedi dia. Setuju Mas? Dikawinkan. Itu alasannya masuk akal. Nah, dikawinkan tuh harus sama yang menghamili atau orang lain? Menghamili itu dikawinkan. Kalau yang menghamili minggat, boleh nggak dikawin orang lain yang tidak menghamili? Orang semua nggak boleh. Nah, cara kowe, Mas? Boleh, cara saya boleh. Cara kon? Nggak boleh. Yakin? Loh, kada, lagi ngono bingung kok. Mulane mergo khusuk iku dadi. Semua ulama itu berpendapat boleh. Karena orang yang hamil tanpa nikah sahih itu tidak punya iddah. Iddah itu kalau ada nikah sahih. Kalau ada nikah sahih maka iddah. Nah, dengan dia kawin itu artinya Anda menjadikan dia yang punya tradisi seks bebas, maniak seks, menjadi seksnya syar'an karena nikah. Nah, kalau alasannya halal itu karena supaya tidak zina, supaya nikah, dinikahi yang menghamili atau enggak itu sama-sama boleh karena supaya cepat halal. Sama itu juga ulama fatwanya gitu. Kalau Anda menghalangi nikahnya dia, berarti Anda membiarkan dia dalam perkempulan perkawinan Lho kula nate ngalami lho sebagai kiai. Misalnya begini, ada wali murid, walinya nikah, sowan saya. Gus, saya ini punya anak, sekali-kali tak ajak senam fikih, zaman ngaji tasawuf, mau kena anda leloh dakhalal jannah, wis yakini tapi ora usah fasik.
Gus saya itu punya anak di Malaysia, gini-gini sudah pergaulan bebas, sing lanang bawa Malaysia, bawa Batam, ku saya ora roh, raine ora roh. Pokoknya walhasil iku sakniki anak kula sadar juk ngawekno. Dia datang ke saya kalau nggak salah itu hari Senin. Ya wis saiki dikawekno tak. Sing lanang ngono, wonten Gus. Kowe bapake asli? Nggih, kula bapake asli, bapake cawe wedok. Ya wis kawin saiki. Tolong dinongkas lho Gus kawin ya siap-siap. Nak sok kemis aku dosa gede, saiki nak gelem. Pas niku kula badhe jamaah asar. Terus kula ra sida jamaah. Gak usah jamaah saiki kawin. Kok ngene Gus kok aneh. Kowe ora ora rasane dadi wong alim, goblok sanut ta. Kalau teorinya sama seperti itu. Dengan dia tidak kawin kok gandengan meneh, goncekan meneh, iso wae bengine kelon meneh. Berarti Anda menzinakan anak itu dalam sekian jam. Dengan kamu kawinkan saat itu kelone kok bengi wis halal. Goncekane kok sore golek bakso wis halal. Sampai seperti itu resikonya jadi ulama. Yo loro tenan dadi ulama. Dan itu antar ulama ma'ruf, tahu. Jika antar ulama punya sandi, ana wong dikon kawin ngono kok dijajani seminggu gelem, mesti antar ulama ngerti. Mesti goblok gitu. Iya, kalau kan Anda memberi waktu seminggu, artinya membiarkan dia dalam seminggu. Iya, kalau sampai kelon ya zina, nah ora ya haram. Kowe bayangno sekelek to, Mus. Udah ini terlatih seudon, jadi ya nak zina tenan. Ya artinya kan antar orang alim tahu, misalnya ada orang kok jawab, ya nggak apa-apa seminggu lagi. Wah itu antar orang alim mesti F. F-nya adalah berarti ada waktu seminggu yang dia mungkin malamnya kelon lagi atau kalaupun tidak kelon gerudak-geruduk lagi. Dengan kamu kawinkan saat itu dan semuanya mungkin saat itu karena yang minta walinya cawe wedok. Sing lanang wis gel kan tidak ada hambatan sama sekali. Lho kalau kelas sampai jamaah ras itu. Mun komat nih. Lho Gus buat jamaah riyen. Aneh-aneh gitu kan. Sajane enggak apa-apa, saya ke ekstriman nggo jamaah sik ya ora apa-apa karena rino-rino ndak apa-apa Mas. Tapi nak ngliwati sewengi bahaya kan? Bahayanya adalah di malam itu ada kemungkinan apa Mas? Dene tak jas udon pinter. Terlatih. Wong alim, makanya antar wong alim mesti konangan, gak iso Kang antar wong alim ketutupan. Pemene teng Rembang wonten sarang wonten lasem akeh wong alim-alim. Dadi antar wong alim ketahuan betul. Mulane antar wong alim duwe sandine. Piye terus diputusno piye langsung kawin ya alim berarti. Wis padha ngerti. Mulane kowe tiru ibu-ibu paling gak kan wah berarti alim. Itu yang kalau yang menikahi itu yang menghamili itu disepakati ulama boleh. Tapi tadi kan ada masalah yang kalau yang nikahi itu orang yang tidak menghamili. Itu rata-rata madhab kita mengatakan boleh-bolehnya karena mengakhiri zina. Ya soal anaknya tadi bahkan di kawin yang menghamili pun tidak nasab ke bapaknya karena produk tidak nikah apa? Tidak nikah sahih. Nah itu pertanyaannya ya seperti itu. Tapi kalau yang dinikahi orang lain, memang banyak ulama mengatakan jangan. Tapi artinya jangan itu bukan berarti tidak sah. Jangan itu sebaiknya jangan. Memang ulama kadang yang ngeper, muni orang kok muni rasa tapi bilang apa? Jangan. Jangan tapi nak kayak ini malah dicurigai gitu. Lho nak wonge ayu kan bahaya, kowe dicurigai nak elek ra apa-apa wis. Jangan piye kan gak jelas. Nah itu kitab Mizan Kubro, kitab yang dikarang Imam Syaroni itu membicarakan itu detail. Bahkan beliau punya sanad ila Rasulillah bahwa saat itu Nabi komentar orang yang sudah nikah kecelakaan sudah hamil. Kemudian Nabi dikasih tahu bahwa sekarang sudah nikah. Itu Nabi ngendikane itu unik. Alhamdulillah Nabi senang. Qad kharaja min sifahin ila nikah. Bagus dua orang itu sudah keluar dari tradisi zina sekarang ke tradisi nikah. Dan Nabi tidak menghentikan rajam, tidak menghentikan had. Itu menunjukkan bahwa tidak semua dalam sejarah Islam itu semuanya diperlakukan sama. Nabi mau komentar, qad kharaja min sifahin ila nikahin. Dua orang ini sudah keluar dari tradisi zina ke tradisi nikah. Nah, sama, misalnya Anda sebagai orang alim, Senin Asar itu dikon nikahno. Anda tidak boleh jawab sesuk-sesuk mawon atau hari Kamis karena ada 2 hari atau 2 malam yang potensi
Nak jare Mustafa langsung ora potensi ini mun bahasa kula luwih sopan nggih ya. Luwih berperadaban. Jadi wong alim iku berat. Mulane ulama iku mestine para pangeran. Mergo mikir ngono iku yo angel. Tapi itu pikiran sing lazim antar ulama. Kamu cari di Sulam Taufik, di kitab Ikhya, di semua kitab fikih fatwanya seragam seperti itu. Kalau mungkin fauron ya fauron, kalau mungkin seketika ya seketika. Tapi dalam adat kan tidak lazim. Nah kalau agak lazim gampang tuh diakali. Mpun pokoknya saya ini kalau saya Pak tak sekseni aku, nggih Gus. Tapi mungkin keluarga tekani kemis. Lah iku acara seremonial kok kemis acara gampang terus mendene kae saiki seneng kok gawe angel. Ya kan selesai kan sebenarnya kita ya kompromi adat tapi ya kompromi hukum. Kita tahu mikir ngono. Ya cek tak kandhani iku lagi. Lah ojo geman wani wong alim, tetep kualat. Soal kowe ra cocok. Kecuali kowe padha ngalime hasud-hasudan sithik macem nggo senine dunyo. Yen ora alim wis rasa melok-melok. Ngeri. Fa innalu khumal ulama masmumah dari Imam Nawawi iku daginge ulama iku ana racune. Kowe nek macam-macam mesti kualat. Iku ulama era kepengin lah mesti malati karena ya itu tadi. Orang sehari-harinya itu otaknya, pikirannya, darahnya semuanya untuk menertibkan hukumnya pangeran. Kemudian mbok komentari mau urusan sepele. Mau berat kualat tenan. Kowe orientasimu urip men sugih ben mapan ae ngomentari ulama sing orientasine ilahi napa kalimatillah. Ben bebet tapi. Kadang nyalano nek barang-barang sepele. Wis malah laknat itu berat. Wong Sayyidina Ali paling pusing ngadepi wong ahli ibadah saleh mergo ngrusak napa tatanan. Itu kalau di Anah itu ceritanya detail sekali. Yang ngarang Anah itu Sayyid Abi Bakar Sato. Kalau sanad saya misalnya saya ngaji Mbah Mun dulu pernah ngaji Mbah Karim Lirboyo terus ngaji sama Mbah Hasyim. Mbah Hasyim Asy'ari itu ngaji sama Mbah Mahfud Termas. Mbah Mahfud Termas itu ngaji sama Sayyid Abi Bakar napa Sato. Itu Sayyid Abi Bakar Sato ketika awal muqaddimah I'anatul Thalibin itu dia cerita ada dua ulama besar berdebat. Baik mana orang alim fasik sama wong bodoh ahli ibadah. Sing sitok muni apik wong alim fasik, sing sitok muni apik wong ahli ibadah bodoh. Piye-piye ahli ibadah. Akhirnya dua ulama ini ngetes. Ya sudah sekarang kamu cari contoh satu orang ahli ibadah sing bodoh. Oke, ada di sini diparani pas wiridan. Ngerbengi itikaf ning masjid wiridan. Ning omahe cek tahajud deh. Bareng pas tahajud ning omahe omah dhisik kan mesti kok gedhek apa. Terus dua ulama iki yo ulama nganggur mestine. Muni ngene, niki kisah nyata. Ya fulan disebut jenenge. Sebenarnya Mustafa kok tersinggung darani bodoh ra gelem dene. Ya fulan. Ana rabbuka, aku iku pangeranem. Waqat raditu, aku saiki wis ridho kowe kowe. Wis kowe mulai sesuk ora ibadah gak apa-apa, wis tak jamin swarga. Langsung sujud syukur, matur nuwun ya Allah, matur nuwun. Jare sing wong alim mau, oh dasar goblok bodoh. Allah iku ora duwe swara sing kaya suarane anak Adam. Mergo Allah iku mukhalafatul lil khawatis. Nganti nyimpulno iku suarane pangeran berarti bodoh. Wah sing muni wong alim fasik wis menang. Oh bener to wong bodoh sing mbok bela-bela iku. Mosok kowe darani pangeran. Iku saking bodhone wong. Wis. Bariku marani wong alim sing fasik. Lho lah pas mabuk ning masjid pisan mabuk. Mergo wong ku nak ngalim iku ya kaya wong saleh sedengan. Kan ono wong iku mau mereman ning masjid tapi meremani jamaah ngaji. Perkarane dadi preman tulen iku mau tetep seneng parek wong ngaji. Ya ono ngono iku ya akeh. Ya akeh. Wong tukang misoh, mau misohi preman ning terminal tapi misohi wong jamaah ngaji di masjid. Dene mabuk iku ning masjid. Sakau. Dene ora nyaman mabuk ning terminal. Niku riyen nggih wonten sahabat sing ngoten. Seneng mabuk tapi senengane sowan Nabi. Sampai Nabi ya dikhat, to hari iku ya mabuk meneh. Ngerti takoki sahabat, kowe seneng Nabi kok mabuk? Ya mabuk ya seneng sowan Nabi ya seneng piye gitu. Jenenge Nuaiman. Sampai sahabat nak nyeluk dekne khimar, "Hei khimar, wong aneh." Dan agak sowan Nabi gak nyaman, tapi nak gak mabuk ya. Gak nyaman. Tapi mboten ngantos kados Freddy mboten, sako-sako sithik ngono pokoke isik-isik.
Akhirnya pas teng masjid Sako iku diomongi ngeten. Ya fulan, ana rabbuka. Ama tastahyi minni. Aku iki pangeran, mbok yo isin mbek aku wong kok amben mak siap. Si ngalim yang Sako tadi yang mabuk tadi langsung ngambil pedang. Ya fulan, ulimu kal ana rabbak. Fulan ana wong kok ngaku pangeran. Kowe tak ulang pangeranku sapa? Dibuwedhek sing ngalim niku perkarane gak trimo ana pangeran kok ngono maksudnya. Mergo dekne ngerti Allah iku mukhalafatul khawatis. Gak mungkin pangeran kok suarane ngono, gak mungkin pangeran kok suarane murakkabun min harfin wa sautin. Gak mungkin suarane pangeran kok ana suarane dari huruf kalam Allah mesti kok qadim. Iki ora qadim ora apa kok ana dibuwedhak untung ora kecekel, terus bacok tenan. Akhirnya menang mau lu delok le wong alim fasik. Fasik wae jek uteke tumerap. Nah Allah iku mukhalafatul khawatis. Nah, mulane terus ana nabi malu fasadun kabirun alimun mutahatiku. Rusak-rusak idunya ana wong alim fasik, tapi wa akbaru minhu sing luwih rusak jahilun mutanasiku. Wong bodoh sing ahli ibadat. Ya wau, gara-gara kowe saleh bodoh terus darani la ilaha illallah. Napa? Darani la ilaha illallah napa? Padahal la ilaha illallah kalimat sing dadekno wong kafir wae mukmin. Yo pisan tok syarate. Ngaji bareng ya, terus ini buatan acara diskusi tapi acara apa? Ngaji. Saya mau ngaji tentang ayat Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Ajarkan Muhammad atau katakan Muhammad pada umatmu, sebaiknya atau seharusnya mereka hanya gembira dengan melihat fadlnya Allah dan rahmatnya Allah. Ini harus kita pahami mulai dari konstruksi yang paling pokok, yaitu akidah. Dua ahwal. Ahwal itu satu perilaku sosial. Tiga mutammimat, sesuatu yang tidak pokok, tapi kita butuhkan dalam mengawal hidup ini. Saya beri contoh, orang itu sampai maksiat, itu karena cari kesenangan. Misalnya baru penat itu, ingin seneng, ada orang yang macam-macam lah, ingin melihat maksiat, apa itu pornografi, apa nyabu, apa macam-macam. Itu sebetulnya agama punya konsep yang luar biasa, yaitu seharusnya seseorang itu gembira dengan ketaatan. Lalu pertanyaannya caranya gembira gimana? Gembira itu mudah. Jadi misalnya kamu sujud sama Allah Subhanahu wa taala. Terus cara berpikir begini, ini sekaligus ijazah. Cara berpikir begini. Ya Allah, ini kata Sayyidina Ali, kafani izzan an aku nalaka abdan wa kafani fakhron an takuna li robban. Ya Allah, betapa sialnya saya andaikan saya jadi budak dari makhluk yang sama. Misalnya sampean itu seorang kiai atau rektor atau doktor atau orang terpelajar, kemudian kamu jadi budak atau hamba dari makhluk yang setara, betapa hinanya saya. Maka kata Sayyidina Ali, ya Allah, saya ini cukup bahagia, cukup bangga karena jadi budak, jadi hamba dari zat yang super atau yang maha super. Gini kok Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada kebahagiaan yang luar biasa karena menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah bangga dengan jadi hambanya Allah, maka kita akan malu. Malu misalnya kok saya bahagia itu nunggu melihat pornografi, melihat maksiat. Itu terus menjadi malu. Kenapa saya bisa didikte oleh hal-hal seremeh itu? Ya, kita malu karena didikte oleh hal-hal yang seremeh itu. Karena kita didikte oleh nafsu.
Jadi izzatun nafsi, satu harga diri seseorang itu harus dihidupkan untuk hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi itu melatih satu logika tarkul ma'asi. Nabi itu dulu ketika ada seorang pemuda yang ya karena mungkin pemuda ya, dia itu mau masuk Islam, tapi uniknya kata pemuda tadi, saya masuk Islam tapi asal dibolehkan bebas zina. Jadinya agak sableng gitu. Jadi mau masuk Islam syaratnya dibolehkan apa? Zina atau free sex gitu. Karena orangnya agak hiper. Itu Nabi tidak langsung mengancam dengan neraka enggak. Ketika mau pamit gitu semua sahabat melarang. Mah itu jangan, kamu jangan suan Nabi. Itu permintaan yang enggak masuk akal. Setelah lama ditahan terjadi kegaduhan di masjid, Nabi dengar itu ada apa itu? Itu ada pemuda yang mau masuk Islam tapi yasta'dzinuhu fi zina, tapi mereka minta izin Nabi untuk tetap boleh zina. Kata Nabi, pemuda itu suruh masuk, suruh menghadap saya. Ketika menghadap Nabi, saya ulang lagi, ketika menghadap Nabi, Nabi mengajarinya itu luar biasa. Nabi tidak langsung mengancam dengan neraka atau dengan azab tunda, tapi kata Nabi, atuhibbuhu li ummik. Kamu suka kalau ibu kamu itu jadi demenannya orang banyak? Oh enggak ya Nabi, yang demen ibu saya tak bacok kan. Karena ini ya agak preman, di mana-mana orang nakal agak preman. Terus atuhibbuhu li bintik. Kamu suka kalau putri kamu ya digitukan orang-orang? Oh ya enggak Nabi, yang gitukan putri saya tak bacok. Atuhibbuhu li kholatik. Kamu suka kalau bule kamu digitukan? Atuhibbuhu li ammatik. Kamu suka kalau saudara bapak kamu digitukan? Nabi itu mengeset ya. Cara sekarang itu cuci otak mungkin. Nabi itu meluruskan otaknya anak muda itu betapa buruknya zina. Cara bahasa Arab ditakbih. Betapa buruknya zina. Kamu suka kalau korbannya ibu kamu, putri kamu, bude kamu, bule kamu. Sehingga orang itu matur ya hasbuka ya Rasulullah, ini sudah cukup. Saya tidak pernah melihat sesuatu seburuk zina. Jadi fa'alqallahu fi qalbihi bughdha zina. Kemudian Allah meletakkan di hatinya, menanamkan benci zina. Sehingga akhirnya pemuda tadi menjadi iffah, menjadi menghindari zina. Artinya begini ya, ini mungkin yang lolos dari para kita sebagai dai. Kita tidak belajar banyak tarbiyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita benci maksiat itu jangan hanya ditahdzir, ditakutkan neraka, itu enggak. Jangan hanya itu, tapi di logika. Oh iya. Jadi kalau kita menghindari maksiat itu selain karena takut azab, itu ada logika, ada rangkaian pikiran yang menjadikan kita anti satu perbuatan apa maksiat. Jadi misalnya gini ya, kira-kira ginilah kalau contoh gampang itu. Ada orang gitu ya, nyanyi dengan pakaian yang mungkin pornografi gitu. Mungkin pemuda-pemuda ingin melihat itu, tapi bisa diobati gini. Kok enak dekne mergawe kok tak bayar ya, aku kehilangan duit gitu. Meskipun dengan logika yang agak serampangan, yang penting menjadi kita ini punya harga diri untuk tidak tergantung hal-hal seperti itu. Sehingga Nabi itu cara menggambarkan tadi mulai atuhibbuhu li ummik. Kamu suka kalau ibu kamu jadi demenannya orang lain. Pemuda tadi bilang yang demen ibu saya mau saya bunuh. Ditambah lagi atuhibbuhu li bintik. Bagaimana kalau korbannya putri kamu, bule kamu, bude kamu. Sehingga terus si pemuda tadi betapa buruknya zina, betapa murahnya zina. Akhirnya pemuda tadi alqawwa fi qalbi bughdha zina. Terus kemudian pemuda tadi itu sangat membenci dengan apa? Berzina. Nah, pikiran-pikiran seperti ini harus kita tanamkan. Harus kita tanamkan supaya orang itu benci melakukan maksiat karena satu memang takut sukhtuwah, takut dibendu Allah atau dibenci Allah. Dua, memang logika kita mengarahkan tidak maksiat. Nah, ini yang terkait Unisula yang nangani kedokteran, nangani medis. Sesuatu yang dilarang Allah itu pasti madharat.
Maka untuk melarang seseorang bergantung sama narkoba misalnya atau hal-hal yang bahaya pada fisik, itu satu tentu bagi ahlullah, tentu karena takut Allah. Tapi banyak masyarakat yang memang benar-benar bisa meninggalkan narkoba karena efek buruknya narkoba, efek buruknya ganja. Itu kita tanamkan sedemikian rupa bahwa itu mengakibatkan sakau, mengakibatkan tidak sadarkan diri, mengakibatkan kebangkrutan ekonomi macam-macam. Sehingga mereka benar-benar benci sama yang namanya narkoba. Jadi di antara manhajul Quran itu kalau mentakbih, memburuk-burukkan maksiat itu mesti dikritik innahu kana fahisyah. Innahu kana fahisyata wa makta wa sa'a sabila. Innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Diulang beberapa kali. Sehingga dibutuhkan kecakapan untuk menganggap satu hal yang buruk itu fahisyah, sesuatu yang enggak rasional, sesuatu yang tidak positif, sesuatu yang pasti berdampak negatif. Sehingga kalau misalnya tadi dibacakan oleh qari kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Untuk berhenti dari kemungkaran itu satu takbihun litilkal munkar atau litilkal munkarat, bahwa munkarat itu kita cap, kita stigmasi bahwa itu buruk sekali. Seperti Nabi mengajarkan pemuda tadi, masa kamu suka ibu kamu digitukin lelaki lain, putri kamu, bule kamu, bude kamu, sehingga orang ini pikirannya termindset betapa buruknya zina. Sama seperti kita sukses memindset betapa buruknya narkoba, betapa buruknya bahan-bahan terlarang. Begitu juga seterusnya, terus pengkhianat dan sebagainya. Tapi problem manusia adalah dia itu akan mencari kebahagiaan atau kesenangan sesaat. Maka caranya gimana? Keinginan senang lewat maksiat ini dilawan dengan nyaman dengan taat. Kita ulang lagi, nyaman dengan taat. Sehingga ulama dulu punya kalimatul munajat, artinya kalimat hubungan pribadi sama Allah yang menjadikan orang itu nyaman. Dan ini yang diajarkan kitab-kitab tasawuf. Kitab tasawuf itu sukses mengajarkan melihat alam raya ini semuanya nyaman, termasuk yang mengecewakan. Itu dianggap nyaman. Saya berkali-kali mengajarkan ilmu ini karena ini musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu pernah suatu saat Imam Ahmad itu dipanggil sama tetangganya, anak muda. Tentu Imam Ahmad ini orang yang sangat soleh, sangat waroi, sangat tunduk sama perintahnya Allah dan Rasul. Pemuda tadi manggil, ya Ahmad, datang ke rumah saya. Imam Ahmad datang. Setelah sampai ke pemuda tadi, sudah pulang lagi, saya tidak butuh kamu. Pulang lagi. Setelah sampai rumah dipanggil lagi, ya Ahmad, datang lagi. Datang lagi. Oh, saya tidak jadi butuh, pulang lagi. Sampai 3 kali. Dan itu perangai ekspresi Imam Ahmad itu atau ulama lain yang sesoleh beliau itu nyaman, indah. Beliau tetap senyum-senyum nyaman itu. Beliau tidak tersinggung, tidak terprovokasi, pokoknya tidak tersinggung, kelihatan nyaman. Lama-lama pemuda ini terus tanya, ya Ahmad, kamu saya perlakukan seperti ini kok tidak tersinggung? Kamu senyum-senyum saja, happy-happy saja. Jawabnya Imam Ahmad itu unik. Wahai pemuda, saya kamu panggil itu senang sekali. Karena kata Nabi, kalau kamu iman dengan Allah dan Rasul, maka hormatilah tetangga. Jadi saya senang. Karena nuruti perintah Allah untuk menghormati tetangga. Jadi tidak ada urusannya dengan kamu. Kagetnya kayak apa? Jadi dipanggil tetangga ya senang karena melakukan perintahnya Allah dan Rasul, yaitu ikramul jar, fal yukrim jarahu. Disuruh pulang, kamu ingin saya pulang, ya saya pulang. Disuruh datang, ya saya datang. Jadi saya tidak tersinggung, saya tidak ada urusan dengan kamu. Urusan saya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau bapak-bapak istrinya ngomel terus sabar itu ya bagus. Saya tidak punya urusan. Kalau kamu terprovokasi oleh istri, berarti kamu didikte oleh makhluk. Masa seorang rektor didikte makhluk? Kan tidak keren. Apalagi seorang habib didikte makhluk, kan enggak keren. Yang bisa mendikte kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mendikte kita, mengajarkan kita wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'alallahu fi khairan
kasih. Jadi cara melihat istri kita bawel itu atau cerewet, alhamdulillah ini ada pahala tanpa modal, cukup sabar. Kalau istri kamu sedang mesra malah mintanya ke mall, malah biayanya tinggi. Murah mana dapat pahala dimarahin sama saat mesra minta ke mall? Milih yang pertama kan? Nah ya itu tidak usah modal itu. Ya gitu aja. Jadi kalau istri sedang marah bawel, anggap saja ini rezeki. Dapat pahala tanpa apa? Biaya. Nah kalau pas rukun malah nantang ke mall, biayanya malah tinggi. Jadi ulama dulu itu melihat dunia itu happy. Pernah Imam Syafi'i dikasih tahu, orang yang tadi nyium tangan kamu ya, itu di rumah menghujat Anda. Jadi dia sopan hanya di depan Anda, kalau di luar menghujat Anda. Jawabnya Imam Syafi'i lucu. Ya baguslah. Yang cerita ini kaget. Kenapa bagus ya Abu Abdillah? Kalau manggil Imam Syafi'i ya Abu Abdillah. Ya berarti saya masih wibawa, di depan saya tidak berani katanya. Jadi dipandang enteng saja. Jadi kalau kamu di depan kamu istri kamu tidak berani belanja, tidak ada kamu belanja banyak, anggap saja Anda wibawa. Jadi enteng saja. Pernah Imam Syafi'i dikasih tahu, separuh dari kampung Anda itu nggak suka kamu. Ya bagus lah. Kenapa? Oh nak rukun malah bakal utang katanya gitu. Kira-kira yang utang itu yang rukun apa yang neng-nengan? Yang rukun. Jadi enteng saja mungkin. Masyhur itu makalahnya Imam Syafi'i. Waman asa'a ilaika faqad atlaqaka. Orang yang berbuat buruk sama kamu berarti membebaskan kamu. Kalau saya sedang nenengan sama Habib Hasan Toha Putra, beliau naik Alphard nggak nawarin saya sah karena baru nenengan. Tapi kalau sedang rukun malah harus repot mana? Rukun sama tidak rukun? Repot rukun sebetulnya. Jadi Imam Syafi'i itu happy saja. Kalau sedang rukun sama tetangga ya dianggap rukun itu satu kenikmatan. Sedang nggak rukun ya dianggap satu kenikmatan. Jadi orang dulu itu serilek itu melihat dunia. Kalau kita kan enggak, ego. Wah saya ini suami kok dimarahin istri. Wah ini egonya bangkit. Padahal egonya bangkit itu ada kebodohan di situ. Yaitu seorang rektor didikte seorang istri, seorang makhluk. Apalagi kalau Anda daftar wali itu tidak akan jadi wali. Ini wali kok tunduk sama makhluk. Karena didikte apa? Makhluk. Maka Imam Ahmad ketika tetangganya bully gitu ya santai saja, beliau happy. Ketika pemuda tadi eskal janggal, kenapa kamu nggak tersinggung ya Ahmad? Memangnya saya harus tersinggung gimana? Kan tak panggil tidak jadi, tak panggil tidak jadi. Hei pemuda, saya ini tidak punya urusan dengan kamu. Saya nuruti kamu karena perintahnya Allah. Saya senang melakukan perintah Allah, harus berbaik sama kamu. Sampai 3 kali. Jadi kebahagiaan ini pula yang harus kita latih dalam melakukan ketaatan. Tapi kalau kita sudah tidak bahagia dengan taat, itu bahaya sekali. Harus gini memang prosedurnya. Di DP makhluk itu. Gimana? Di DP panitia. Oh yang ini. Baik bagus ini tak. Anut saja. Ya. Sudah, ini sudah bisa. Oh, ya, sudah, ini sudah benar. Untungnya kiainya latihan jadi wali, jadi gak tersinggung. Kalau ndak ini sudah masalah ini. Paling ndak kan baru ngajarkan gitu, masa ada bisa meraktekkan gitu. Jadi pura-pura soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Nama ba'du.
Nggih niki alhamdulillah jenengan matur nuwun kalian Mbah kula niki. Niki sing meksa kula dugi. Wonten Mbak Bat, wonten Mas Ismail, Mas Umar, Mbah Ndis meskipun boten rawuh sedanten alumni ingkang kula hormati. Niki ngaji rilek mawon nggih. Pokoke ngaji iku swarga. Dados di antara kebaikan Islam niku majlisul ilmi disebut Raudhatul Jannah. Dados Raudhatul Ulum niku mestine nggih Raudhatul napa? Jannah. Pertamanan swarga. Swarga iku kepenak. Kepenak iku mulane niki Mas kula Ismail, Mas Umar ora oleh kereng. Wong swarga kok ngamukan. Bojone ora oleh ngamuk, wong widadari kok ngamukan. Terus swarga iku rileks, nyaman. Terus niki ra di swarga aneh, swarga kok kuru kelaparan niku aneh. Swarga niku nyaman. Niki mulai berulang. Swarga kok bojone siji jare. Nah niku ketok asline nggih. Terus kenapa Raudhatul Ulum dikatakan Raudhatul Jannah? Nggih kula latih logika. Kula bedheki nggih sinten mawon. Ketika Anda punya mobil banyak, punya uang banyak. Itu artinya Anda untuk senang itu tergantung banyak hal. Mobilnya banyak, uangnya banyak. Dengan orang yang nggak punya apa-apa, cukup bahagia dengan uang 10.000 atau seadanya. Logika yang dibangun adalah keren mana orang yang untuk bahagia butuh banyak hal dengan sedikit hal. Ini ku pinter putih. Pinter sing bahagia dengan sedikit hal. Itu cara kita bernegosiasi dengan zaman yang seperti ini. Kalau sering nasihati santri-santri sing teng kampung-kampung. Kon ketemu pangeran sowan gowo Alphard songo, gowo mobil miliar, gowo uang miliaran. Dengan sowan pangeran gowo sujud, yang mesti dibenarkan Allah itu pasti sujud. Nah sekarang itu niki wonten niki majelis mas saya ini wonten Mbak Bat. Lalu sering menghindari dari acara-acara publik bukan karena apa-apa. Supaya orang itu terlatih nyaman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kula niku termasuk kalau boleh kula sering cerita Mbak, kecewa kula ora boleh kecewa. Wong ape mulya wae ngenteni ngomong ning panggung, wong ngaji kok ngenteni ning panggung diundang. Itu biayanya mahal. Riyen niku mboten kiai ikhlas zaman Mbah Fayumi, Bude kula Mbah Hanid iku ketemu ngaji ana wong takok ya ngaji. Sakniki ngaji niku panggung, sound sistemnya rapik, kiyaine kecewa. MC-ne maklaran ya kecewa. Repot. Beragama itu menjadi mahal. Kalau nu sering ditanya sama sebagian gitu, kenapa Gus Jinan tidak jaga protokol dalam ilmu? Kalau cerita, dulu Rasulullah SAW, niku melampah-melampah, gimana melampah-melampah? Niku tiang biasa nyegat di tenggalan. Ada perempuan imro'atun min khos'am. Niku Nabi pas masih berkendara, masih di atas unta. Ya Rasulullah, inna faridatawa ala ibadi adrakat abi syekhon kabiron. La yastati'u ayastamsika ala rohilah. Wa fi riwayatin ayasbuta ala rohilah. Niku mboten terus Nabi tersinggung. Takok kok ning dalan, sowan nggo gula mboten enten. Kula nu sering lampah-lampah teng pasar pandangan kalian anak kula sering ketemu ibu-ibu ditakoki, "Gus, beneran ketemu jenengan badhe sowan?" "Kowe apa? Badhe tanglet." Anak kula nu istikhadah. Senang kene ae gak repot. Tak jawab kalian ngadeg-ngadegan. Nek ki latihan kados Mas Umar Faruk mboten saged mutolaah riyin. Gayane ngongkon sopan wong ya asline ya mutolaah sih niku. Niku jelas di jalan. Ya Rasulullah, jenengan ibadah haji, sayang bapak kula niku pun lumpuh. Ndak bisa ikut haji. Apa saya bisa menghajikan beliau? Jawab Nabi, "Na'am, ya bisa." Semenjak itu dikenal ada dua haji amanah. Satu orang yang sudah meninggal, kedua yang masih hidup tapi nopo lumpuh. Disebut hajjul ma'dud, hajinya orang lumpuh. Dan saya di mana-mana kampanye ini supaya ada kesadaran kalau secara teori nggak mungkin haji, niku saged diamanahkan meskipun belum nopo meninggal. Itu disebut hajjul ma'dud. Nah untungnya begini haji ma'dud.
Niki wonten majelis Dewan Masyayikh sekarang tuh fatwa itu kalau nggak punya otoritas tuh nggak didengar. Rodok ruwet. Kalau jenengan kadung meninggal, itu kalau tidak niat haji, tetap sama Allah ditulis tidak haji. Meskipun anak cucu jenengan menghajikan. Karena menghajikan orang yang sudah meninggal dan tidak niat haji itu hanya untuk mengesahkan warisan. Karena sebagian warisan ini harus digunakan untuk apa? Haji. Tapi kalau jenengan masih hidup dan lumpuh, nggak mungkin haji. Jenengan berkontribusi niat. Wes jong kairiku tua iku dol go kajiku. Innova iku dol go hajiku. Dia ikut berkontribusi. Lalu kulon sering kampanye monggo kalau masih hidup tidak mungkin kaji, ikut memutuskan sekarang juga haji. Namanya hajjul napa? Maktub. Sehingga jenengan ikut komitmen niat dan ikut memutuskan. Niku riyen nggih namung niku kan cerita, Mbak cerita, Mbak Fayumi ikhlas, Bu Yuhanit ikhlas. Niku Nabi ketemu teng dalan ditakoki, ora usah ngenteni bahsul masail terus untuk sangu, untuk podium, untuk panggung, ruwet, kerepotan. Nah dulu bahsul masail itu hanya untuk diskusi mas'alatun muhtamilah. Satu keputusan fikih yang memper kanan, memper kiri itu memang butuh diskusi. Karena memang ada kemungkinan A, kemungkinan B. Kalau nggak perlu diskusi, memang kaulan wahidan itu dulu ya seketemunya dijawab. Saya beri contoh Mas Faruk supaya sampean ngaji ini tambah tahqiq. Misalnya begini, saya ini kalau sama Gus Mail, Mas Mail, yang harus hormat siapa? Kalau menurut struktur keluarga kulo ini pernah nom. Tapi nak nggak struktur umur, ambek mau jadi pengurus besar mau jadi, ya mbak sing hormat kulo. Lalu yang dipakai yang mana? Struktur umur, apa struktur keluarga, apa struktur alim? Karena kita pasti punya status di bab alim ini, di bab umur bagus ini. Terus sampean ketemu wong melarat. Wong melarat itu fadilahnya luar biasa. Wong sugih fadilah dermawannya biasa. Kalau dua orang ini ketemu yang harus hormat siapa? Sing melarat hormat wong sugih hormat wong melarat. Mboten saged nak jare bapak kula ngeten. Ana wong melarat tuh matur teng bapak. Enak udah di wong sugih. Poso ora usah kerja, setengok-tengok ning omah ngenteni maghrib. Nah wong melarat tuh wis poso, macul, buruh. Repote koyo napa? Terus wonten wong sugih, sing jawab yang sugih. Enak wong melarat biasa ramangan. Wong sugih esuk pecel, awan rawon, sore sithik nyate. Jadi yang ditinggalkan banyak. Nah sampean kan wis biasa ramangan. Lah iku jenenge muhtamil. Setelah didiskusikan ternyata sama-sama repot. Nah itu yang perlu musyawarah Mas Faruk. Ada masalah yang muhtamilah. Karena memang kita tidak bisa menjawab dengan kaulan wahidan atau dengan al-mansus. Nah, dulu ini cerita dulu. Ada ibadah-ibadah yang mujma' alaih sah. Misalnya kita kalau sujud kan dilatih umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin. Al-jabha wal yaden wal rukbaten wal kodamen. Al-jabha 1, yaden 2, rukbaten 2, kodamen 2, berarti 7. Kalau Anda sujud melibatkan anggota 7 itu disepakati apa? Sah. Tapi ulama dulu zaman Imam Syafi'i, beliau zaman ngarang itu sudah ngeper. Wa yahtamilu ayyasihas sujud bil jabhati faqat. Li anna nabiyya da'a fi sujudi sajata laka wajhi. Walam yadhkur al yaden war rukbaten wal kodamen. Bisa saja sujud itu cukup diljabah sudah cukup karena Nabi ketika berdoa hanya ngendikan sajadalaka wajhi. Nabi tidak menyebut dua tangan, dua rukbaten, dua kodamen. Nah ini namanya muhtamil. Nah kiai-kiai kita, guru-guru kita, kados Kiai Fayumi, kados Mbah Hanid, niku nggak mau resiko. Kamu nyari yang mesti sah. Niku melibatkan 7 anggota. Tapi untuk orang lain yang mungkin teng desa-desa terbelakang, kamu pakai kaul yang mungkin sah. Dan itu menjadi adat guru-guru kita. Kanggo awake dhewe disiplin, kanggo wong liya napa? Longgar. Karena kalau tidak begitu, kalau ilmu Anda tidak cukup pakai standar ideal, nanti wong desa-desa sing sujute angkrang-angkrang, Mbah. Terus dianggap boten apa? Sah. Nah dianggap rasah terus modelnya ra salat. Nah itu cerita keilmuan sing
enggak boleh enggak. Terus niki ampun jenengan iri terus Mbah Uli Mbah kula, buyut kula niku gadah adik Mbah Mukhid niki abahe niki. Mbah Handi itu mindoane ibu kula. Terus kula nak undang niki Mbah, undang niki Mas. Terus kula nu kalah tuwa. Terus didolimi. Ya anggere bangsa kalah tuwa niku didolimi. Soale dipek menangi dhewe nak ngundang niku mboten nggih jenenge Mbah. Awas nak ora teko. Faruk mboten ngefek ning alumni kados Mas Adam, Mas Wahid jare alumni sene mboten ngangkat. Mboten terdaftar teng Loh Mahfud. Tapi nak mbah niki masyaallah. Mboten nate ngekeki undangan pokoke awas. Wingi ketemu kula teng Lasem. Wis mbok catet tanggale. Nggih memang isane mbah niku ngamuk. Terus ceritane kunane kuno ngoten. Tetes berfikih, berislam, berfikih itu harus luas. Karena kalau tidak luas itu kita jadi yang repot. Misalnya ngeten, saya beri sekian contoh yang fikhun muhtamilun. Ada beberapa teori, kan ada usul fikih, ada kaidah fikih, juga ada fikih mateng. Misalnya jihad. Jihad itu diterangkan di kitab I'anatul Talibin itu wajibnya karena apa? Fardul wasail lal maqasid. Untuk supaya kita tidak dihinakan musuh itu memang kita harus kuat. Dulu gak kebayang zaman Belanda datang ke kita kalau kita tidak jihad dengan makna angkat senjata. Tapi setelah era modern ada diskusi, ada dialog. Jihad seperti itu sudah enggak, tapi adu argumentasi. Sehingga kitab I'anah mengatakan fardul wasail itu tidak bisa menjadi hukum permanen kalau sudah hasolal maksud. Kalau Anda ingin mengangkat Islam, dulu itu ya karena musuhnya pakai senjata, kita pakai senjata. Kalau sekarang kan enggak, era modern ada diskusi, ada argumentasi. Masuknya di ayat qul falillahil hujjatul baligh. Allah itu selalu agamanya dibela logika yang mapan. Saya punya sekian contoh cerita tentang logika. Dulu awal-awal Rasulullah dakwah itu mengajak ila ilahin wahid. Kata orang-orang kafir, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Muhammad itu aneh, problem kita banyak, masalah kita banyak kok Tuhannya satu. Apa cukup untuk menyelesaikan problem kita? Jadi dulu orang Arab tuh mirip orang Cina. Ini Tuhan bagian hujan, bagian petir, bagian BPKB, bagian Pegadaian itu Tuhannya beda-beda. Sertifikat kok udah pinter. Tuhan bagian nangani widadari katanya Mas Mail. Terus ya sudah, logika itu matang sekali sehingga mereka diajak ke Tuhan satu itu mereka bilang inna hadza la syai'un ujab. Itu teori yang aneh Tuhan satu. Wong problem kita banyak kok Tuhannya hanya satu. Solusinya hanya satu. Lalu Nabi membalas dengan hujjah. Kata Nabi, andaikan kamu jadi buruh, jadi pekerja, kemudian majikan kamu banyak, perintahnya beda-beda, dan yang kalau nggak dituruti marah. Kamu nuruti satu, meninggalkan yang satu, menuruti satu, meninggalkan yang satu, mengabaikan yang satu. Enak mana punya majikan banyak sama majikan satu? Ya enak satu Muhammad. Mereka masih bilang Muhammad belum Rasulullah. Terus kata Nabi, begitulah. Wa rabbukum sayyidukum. Tuhan kamu itu Tuhan kamu. Kalau banyak-banyak kamu yang bingung. Ya sudah Tuhannya satu aja. Itu hujjah, bukan pakai pedang, bukan pakai kekerasan. Akhirnya menjadi ayat darabawu matalar rajulan fi syuraka mutasyakisuna wa rajulan salamal lirajul. Bagi hal yastawiyani masalah, terus kata Allah alhamdulillah. Nah, sehingga kalau kita ngaji mu'in yang ngaji ana sehingga ngerti jihad itu wajibnya itu fardul wasail lal maqasid. Ya sama, kalau wasail itu bisa diabaikan kalau ada konteks tertentu yang cukup pakai sama-sama hasil apa? Maksud. Misalnya begini, nahi mungkar, melarang terjadinya mungkar. Itu yang penting itu meninggalkan mungkar, bukan melarangnya, tapi meninggalkannya. Misalnya malam ini misalnya ada dangdutan yang pakaiannya seronok misalnya, atau apalah. Kalau dangdutan Islami nanti jadi bingung.
Maksudnya yang nonton ini haram apa enggak? Ini nanti Mas Umar Faruk fatwanya bingung. Misalnya yang karuan haram kan kita beri contoh atau apalah dangdutan atau yang lain dengan pakaian yang tidak pantas. Tapi kalau pantas ya enggak tahu, saya hukumnya tanya Mas Faruk. Terus kiai-kiai itu kan senengane jagongan, masakan, kadang rokok-rokokan. Tadi mas-mas kula nggih ngelelet teng mriku teng dalem. Karena kalau kita ingat, memaksakan ndak melihat itu berat. Tapi nak bengi jagongan mbek kanca, mbok sekak, mbok jagongan, pokoknya enggak penting. Tapi ngerti-ngerti esok dan berhasil meninggalkan maksiat. Sehingga kenapa kiai-kiai itu suka jagongan, suka guyon semalaman. Saya sering ditanya orang-orang Islam kota, kenapa sih Gus Kiai NU itu senani jagongan, masakan semalaman? Karena untuk melawan tidak ingin maksiat itu berat kalau kamu ingat-ingat itu. Ketoknya kok luwih menarik timbang yang di rumah misalnya, macam-macam lah mau jenis selerane wong lanang. Tapi nak terus ditinggal masak terong, terus ngopi-ngopi, ngelelet, pokoknya apa lah. Ngerti-ngerti esok maksiatnya wis bar. Itu lebih gampang. Itu namanya al-inkifaf anil ma'asi. Makanya Saizuddin bin Abdissalam punya teori innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilat. Kenapa orang baik disebut ghafilat? Orang-orang yang lupa. Karena untuk melawan ingin maksiat itu harus bil asbab asyaghilah, dengan faktor-faktor yang menyibukkan. Makanya nak jenengan dadi wong melarat tuh sing seneng. Dadi wong sugih sing seneng. Barokah wong melarat tuh sibuk golek ekonomi, wis ora kober. WA orang yang tidak mahramnya, yang tidak halal itu ora kober. Gara-gara mapan itu daftarnya banyak. Daftar sing kepengen dibidik. Artinya anggap saja dalam kefikiran itu ada asbab, ada sebab sing dadekno sibuk tidak maksiat. Ketika Anda kaya, anggap saja ada sebab yang menjadikan Anda bisa dermawan. Nah, ilmu seperti ini di pondok mulai gak dipelajari. Jadi kalau suwun, kalau bolak-balik matur, kenapa baik sama banyak orang? Kalau nu sering wonten tangga-tangga mati, kalau sering cerita, kalau sering lepas jenazah tangga-tangga mati. Gak niki jenazah saya sangat. Bojone nganti protes. Apik apa lek Gus, bojoku suwengi-suwengi ku ndelok TV. Suwengi-suwengi bar ndelok TV ya turu ngorok. Kok jenengan puji-puji apik. Terus saya bilang, saya ini peneliti usul fikih kata saya. Kalau ada orang tidur itu gelarnya bukan ninggal tahajud dan ninggal witir, tapi tarokal ma'asiyah. Orang ini berarti ninggal apa? Maksiat. Susah apa sih husnudzon? Jadi kalau nak Pak Umar Faruk kiai SK, saat ini mun kiai tenan jare mun tengah kiai SK. Ini cara turu suwengi, ini kalau puji, masya Allah, huwa solihun. Mereka tarokal ma'asiyah kullaha, semalaman ninggal semua maksiat. Mboten napa-napa. Karena hanya dengan cara logika usul fikih itu kamu tahu kualitas ayat wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Tanpa ayat itu kamu tidak tahu, tanpa logika itu kamu tidak tahu. Wong ayate pangeran kok terima contohnya manamukum billail. Secara medis jelas kita butuh istirahat, sistem tubuh kita butuh jeda. Secara fikih barokatun naum niku tarkul mas. Lah kula kepengin niki Mas Umar, Mas Ismail dadi kiai nu kados kula. Punya pandangan yang luas sehingga menghormati yang lain itu gampang. Ana wong turu jare wis gak tahajud, iku kiai apa? Ngeplok nak turu. Ya kiai tenan, wong ninggal maksiat ku top. Ninggal maksiat itu top. Terus turu ku ya penting. Maksudnya ki penting wis pancen ora ana gunane nggo turu apa. Wiridan nggih marang ngerane salah tertarik wiridamu menjaluk. Iku menawa malaikat Mikael itu nak wongku melek susah, mesti jaluk. Karena hubungannya dengan pangeran jaluk tok. Lha nek sing wiridan kula seneng muji pangeran. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi. Kula nu jarang njaluk pangeran. Wong kula umpama kerja setengah menit, njaluk gaji ku isin. Pantese njaluk gaji kerja 8 jam 1 bulan njaluk gaji. Donga ngene tok 2 menit. Ya Allah, aktini kadha wa kadha. Wong ra etika. Terus boten maksud kula kalau kita pakai ilmu itu semuanya menjadi mudah. Ya, kalau pakai ilmu itu semuanya menjadi apa? Mudah. Dulu para nabi-nabi dulu itu cara pandang itu pakai keilmuan.
Dan itu yang disebut qul falillahil hujjatul baligh. Kulo nu punya sekian cerita tentang logika-logika yang dibangun ulama. Ya kayak tadi misalnya sujud. Sujud itu 7 anggota harus terlibat. Itu mesti sah. Tapi nyatanya Nabi pernah sungkeman yang pangeran hanya ngendikan sajadalaka wajhi. Walam yazkur al yaden warubaten wal qadam. Terus kedua masalah murtad. Untuk menjadi murtad itu orang sujud ke selain Allah. Mosok saya murtad ngenteni 7 anggota tubuh. Sekedar watul jabhah ke selain Allah itu bisa berstatus apa? Murtad. Nah itu namanya fikih yang muhtamil. Tapi guru-guru kita meskipun bacaannya banyak tetap ngajari kita sujud yang tidak resiko. Gini ku pakai 7 apa? Anggota. Tapi jagani wong desa-desa sing mungkin lagi latihan Islam, cara ibadah buatan apa sempurna. Di kula cerita logika-logika. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Isa. Niku kadang-kadang nyuwun sewu, saking senenge pangeran, niku pangeran yo diwarahi. Tapi buatan krana nglamak buatan nggih saking senenge. Tapi barokahnya itu lahir fikih-fikih yang sekarang diwarisi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak kula nu sering nak didik kula ngeten. Kancanan wong fasik ku haram. Wong mare katut nakal. Tapi nak diwalik, bina wong fasik iku apik. Iso bina nak kancanan. Iku mulai senam tak baleni malih. Sampeyan kancanan wong fasik itu enggak boleh. Nanti ketularan apa? Fasik. Tapi kalau bina orang fasik boleh ndak? Bina loh. Boleh kan? Bisa sunat, bisa wajib. Tapi kok iso bina nak kancanan. Meskipun agak berjudi sing katut sapa. Nah sing katut apa sing soleh dadi fasik, apa sing fasik dadi soleh. Nah seperti itu muhtamilun. Karena kita mau hukumi sunat jebule sing soleh dadi fasik. Ngukumi haram ternyata banyak dari pertemanan ini sing fasik dadi soleh. Ada hal-hal yang kita tidak perlu ngambil keputusan karena ini nanti diuji di lapangan. Sebab itu Nabi itu nggak pernah ngambil kesimpulan baku di hal-hal yang sifatnya apa? Sosial. Ayat fa'fu anhum wasfah ya banyak, ayat tegas ya banyak, ayat setengah tegas, setengah nggak tegas ya banyak. Karena di bab-bab sosial itu ada muqtadul hal, ada kondisional. Nah ini yang masalah-masalah sing wau didawakan Mbak Bat, Mbak Fayumi, Mbak Hanit itu seneng ilmu. Nggih sejarah agak unik tentang keluarga kula. Ibu kula namanya Yohanit. Yohanit itu nama ibunya Nabi Musa. Kebetulan punya Mbak Minduan namanya Yohanit juga mondok. Mondok teng Joso terus mulai niku disenengi Mbah kula. Terus rabi terus Mbak Ul. Buyut kula. Terus badhe Mbah Mukhid wafat angsal Mbah Fayumi. Terus Mbah Hanit riyen nak cerita kula, aku di bojo loro iku ahli falak kabeh. Riyen Mbah Mukhid enggak ahli falak, Mbah Fayumi ahli falak. Modele anake bebo ora krungu nak dicritani alime bapake. Mergo wedi kon niru. Kula roh kelakuane Gus-gus kula roh hafal. Jadi agar diceritani alime abahe iku bebo tawadhu, bebo mergo nak kon niru apa tadi. Terus kula suwun lah di bab-bab tertentu itu baca itu harus baca. Kalau gak ada kitab namanya Khilyatul Aulia. Niki cerita terakhir kula. Wonten orang tabi'in itu alim alama. Mimman yutawassalu bihi, orang yang termasuk dipakai wasilah saking soleh. Namanya Muhammad bin Munkadir. Niku muridnya Jabir bin Abdillah. Niku nak wonten tiang fasik mati. Tiang fasik mati misalnya nyuwun sewu ana wong kok mati oplosan niku kesusu nyolati. Padahal mainstream ahli fikih saat itu kalau ada orang fasik meninggal sebaiknya yang sholat jangan banyak-banyak. Mau nggo syarat gugoro fardhu napa kifayah. Saya ulang lagi, mainstream fatwa saat itu nak nong fasik mati sing sholat aja akeh-akeh. Mau nggo syarat gugoro fardhu napa kifayah. Nanti kalau semuanya ikut mensolati dikira gak ada bedanya orang soleh dan orang napa fasik. Tapi Muhammad bin Munkadir itu orang yang kesusu teko. Ditanya, "Limadza tusolli ala hadzal fasik?" Kenapa engkau begitu seneng, begitu semangat nyolati wong fasik itu? Jawabannya unik, di luar dugaan banyak orang. Kalau apal jawaban itu.
Inni astahyi minallah ayya'lama minni anna qudratahu ta'jizu an ahadin min khalqih. Itu yang dipakai Kiai Jawa. Aku iku isin mbek pangeran. Nak delok wong fasik kemudian Allah melihat hati saya seakan-akan Allah itu pasti tidak maafkan dia. Jadi intinya beliau datang itu sebagai kepastian tauhid beliau sendiri bahwa maghfiratuhu wasiat kulla syai' wa rahmatuhu ammat kulla syai'. Lagi NU Kiai Jawa gitu, ketemu wong fasik ya tidak mau nih saja sekarang fasik nanti soleh. Yang sekarang soleh ya naudzubillah min dzalik saja suatu saat tidak soleh. Wong barang sosial orang mesti kabeh. Kayak apa dulu Umar ingin bunuh Nabi, tapi malah dapat nopo hidayah. Kayak apa Khalid bin Walid, panglima yang menjadikan orang Islam kalah di perang Uhud, akhirnya juga jadi orang nopo soleh. Jadi intinya itu Kiai Jawa itu tahu itu, sehingga beliau ini kancanan nyun sewu wong fasik ya tenang ae. Tapi dalam konteks bina, saya lagi dalam konteks bina bukan melegalkan. Saya lagi dalam konteks bina bukan melegalkan. Karena Allah bisa saja mandu dia menjadi orang soleh. Bukan seperti orang lain, setiap orang fasik dikafirkan, difasikkan, seakan-akan tidak ada harapan tobat. Nah ini yang menjadikan tambah susah kan. Makanya dalam sebuah riwayat dikatakan, siapa? Ala unabbiukum bil faqih kulal faqih. Kamu tahu orang yang paling ahli fikih, paling pinter? Jawabannya kila, jawabannya Nabi, wakila Ali. Itu dalam ilmu hadis ada mengatakan itu dawe Nabi, wakila dawe Ali. Apapun itu dawe orang top lah. Malam yuknitin nas min rahmatillah walam yu'ayyizhum min rahmatillah. Jadi malam yuknitin nas min rahmatillah. Orang pinter itu siapa? Yang tidak bikin orang lain putus asa. Walam yu'aminhum min makrillah. Dan yang sedang soleh pun tidak merasa sok-sokan memiliki Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus orang lain divonis apa? Itu juga yang menjadikan kiai-kiai kita ketemu wong soleh hormat, ketemu orang fasik ya respect, karena berharap suatu saat tobat. Itu yang ditiru Rasulullah SAW ketika orang Taif, ya Bani Abdul Yalil, pokoknya orang Taif kayak begitu bencinya sama Nabi sampai melempari batu ini itu, terus Malakul Jibal ingin menghabisi mereka. Kata Nabi apa? Jangan. Inilah arju ayyukhrijawah min aslabihim ma ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Bisa saja bapaknya begini, tapi suatu saat anak-anaknya jadi orang yang luar biasa. Dan itu yang sekarang kelihatan. Sering ada wisuda tahfidz itu yang nangis itu bapaknya. Gus, kula maca Quran ora iso, kok anak kula hafal Quran, napa kula niku ngipi. Wadah, kanca sing saged maca kitab bapake mboten roh Arab. Dari itu harapannya Nabi ya seperti itu. Nak bapake